Luar biasa, Tyrone Del Pino gemparkan Thailand dan tampil fantastis. Auto bisa langsung kembali ke Persib gantikan Stefano Beltrame kah? Ini penjelasannya. Pernyataan sangat berani dan nekat Alberto Rodriguez usai geger lawan Ferdiansyah. Jawabannya bisa bikin semua kaget. Loh, Persib resmi lakukan uji coba hari ini, lawan siapa dan di mana ini? Hei, bobotoh wajib tahu dong. Pengakuan jujur Nick Kuipers jelang Persib versus Barito Putra bisa bikin bobotoh autolega dan bangga. Ezra Waliya tiba-tiba di luar dugaan. Begini ke publik sampai bawa-bawa pemilihan presiden segala. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Luar biasa, Tyrone Del Pino gemparkan Thailand dan tampil fantastis. Auto bisa langsung kembali ke Persib gantikan Stefano Beltrame kah? Ini penjelasannya. Tyrone Del Pino melakoni laga debut bersama Ratchaburi FC dengan manis setelah membantu klub barunya itu meraih kemenangan beruntun. Bahkan, Tyrone Del Pino dalam 2 kesempatan awal dimainkan secara penuh oleh pelatih Ratchaburi FC, Carlos Pena. Masing-masing saat menghadapi Nakhon Pathom dan Khon Kaen United FC. Tyrone Del Pino yang dipinjamkan Persib ke Ratchaburi melakoni debut pada akhir pekan lalu di kandang Nakhon Pathom dan sukses membantu klub dengan warna kebesaran oranye itu meraih kemenangan dengan skor 1-0 lewat gol Mateus Lima. Selang 3 hari kemudian, Tyrone Del Pino kembali dimainkan sebagai starter dan bermain sampai pertandingan selesai saat Ratchaburi menghadapi Khon Kaen United yang juga dimenangkan dengan skor 1-0 lewat gol Mateus Lima. Tyrone Del Pino sendiri nampaknya sangat menikmati karier di Ratchaburi. Itu terlihat dari postingannya di akunnya pada media sosial Instagram. Gelandang asal Spanyol itu membagikan video yang memperlihatkan aksi-aksi individualnya di lapangan dalam pertandingan Ratchaburi FC. Setuju nggak Del Pino balik ke Persib? Silakan komentar di bawah. Pernyataan sangat berani dan nekat Alberto Rodriguez usai geger lawan Ferdiansyah. Jawabannya bisa bikin semua kaget. Sempat bersitegang dengan Ferdiansyah cecep dalam sesi latihan di Stadion Sidolik pada Selasa, 13 Februari 2024. Alberto Rodriguez buka suara. Dikatakan Alberto Rodriguez, ia melihat sisi positif dari panjangnya persiapan tim pada jeda kompetisi berkenaan dengan pemilu 2024. Seperti diberitakan laman resmi Persib, Alberto cukup percaya usaha yang dilakukan akan berbuah manis. Ya, tim sedang bekerja keras untuk kembali tampil sebaik mungkin melawan Barito, kata bek asal Spanyol tersebut. Karena itu, seluruh menu latihan diikuti sangat antusias oleh semua pemain. Pemain bernomor punggung 22 ini melihat hal bagus dari keseriusan pada sesi latihan. Staf pelatih membuat kami berlatih sangat keras, tapi itu bagus untuk tim, ungkapnya. Loh, Persib resmi lakukan uji coba hari ini, lawan siapa dan di mana ini? Hei, bobotoh wajib tahu dong. Komposisi pemain Persib yang menjalani latihan kali ini lebih komplit dibandingkan sebelumnya dengan kehadiran bek tangguh asal Belanda, Nick Kuipers yang sebelumnya sempat absen akibat keracunan makanan. Bojan Hodak akan lebih menekankan program latihan bersifat teknis dan taktikal dengan menggelar pertandingan atau game internal yang rencananya dilaksanakan pada Jumat hari ini, 16 Februari 2024. Game internal tersebut digelar sebagai pengganti pertandingan uji coba lawan klub Korea Selatan, Suwon FC yang batal digelar karena jadwalnya yang bentrok dengan pelaksanaan pemilu 2024. Tidak ada uji coba, karena kami tidak bisa menemui lawan, dan ini adalah salah satu alasannya. Jadi kami hanya sekedar memainkan game internal antara pemain kami saja, kata Bojan Hodak belum lama ini. Bojan Hodak memastikan game internal Persib dipastikan digelar secara tertutup, termasuk dari liputan media karena sejumlah pertimbangan. Tanggal 16
Februari 2024, tapi tentu saja tertutup tuntasnya. Pengakuan jujur Nick Kuipers jelang Persib versus Barito Putra bisa bikin bobotoh Autolega dan bangga. Pemain bertahan Persib Bandung, Nick Kuipers sudah tak sabar untuk mendapatkan pertandingan ke-100 bersama Persib di kompetisi resmi. Nick Kuipers ingin segera mendapatkan pertandingan tersebut demi mendekatkan diri untuk menjadi legenda di tim Persib. Menurut Nick, ini menjadi salah satu momen spesial dalam karirnya karena bisa mendapatkan pertandingan ke-100 bersama salah satu tim besar di Indonesia. Ini momen spesial bagi pemain memainkan laga ke-100 dan ini seolah sama seperti legenda made, mungkin sama levelnya. Jadi menurut saya, ini menjadi laga yang spesial bagi saya untuk klub, kata Nick kepada awak media. Saya bangga bisa bermain untuk Persib, klub yang sangat bagus di Indonesia dan memainkan laga ke-100. Jadi tentunya saya melihat ke depan untuk momen spesial ini. Mungkin akan ada 100 laga lainnya, tutup Nick. Ezra Waliya tiba-tiba di luar dugaan. Begini ke publik sampai bawa-bawa pemilihan presiden segala. Pemain bernomor punggung 9 itu merasa pemilu kali ini cukup berbeda dengan sebelumnya. Ia melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi di pemilu kali ini dan itu menjadi bukti ada harapan besar kepada pemimpin selanjutnya. Harapannya secara pribadi, Ezra ingin pemimpin yang terpilih bisa melanjutkan kinerja dari pemerintahan sebelumnya. Apalagi Ezra menilai banyak peningkatan pesat yang sudah dilakukan presiden sebelumnya Joko Widodo, termasuk dalam dunia olahraga, dan itu perlu dilanjutkan. Saya sangat berharap presiden yang mana Indonesia bisa terus berkembang seperti yang dilakukan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Kata pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemimpin selanjutnya dalam memberikan kehidupan layak bagi semua masyarakat Indonesia. Ezra mengungkapkan, pemimpin selanjutnya bisa tetap melanjutkan infrastruktur, ekonomi, dan semua olahraga. Saya berharap sejumlah sektor tetap diperhatikan, seperti infrastruktur, ekonomi, dan olahraga. Tutupnya. Waduh gawat, Thomas Doll larang pemain Persija bela Timnas Indonesia U23. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Thomas Doll kembali membuat pernyataan kontroversial jelang Piala Asia U23 2024 berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dia menegaskan enggan melepas pemain Persija Jakarta untuk membela Timnas Indonesia U23. Alasan melarang pemain Persija tampil membela Timnas Indonesia U23 lantaran Thomas Doll butuh skuad yang lengkap karena sedang fokus menembus babak 4 besar zona Championship Liga 1 2023 per 2024. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka tentu karena perburuan gelar juara. Mereka pemain bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, maka ini menjadi persoalan serius untuk Shin Tae-yong. Karena ada beberapa pemain macan Kemayoran yang kemungkinan masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Ridho, Ilham Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Shin Tae-yong. Sebab dia ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Apa tunggu Pak Erick Thohir turun tangan? Breaking news, alhamdulillah, dan sedang ramai dibicarakan, Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Februari 2024. Dalam rilis peringkat yang dikeluarkan FIFA di laman resmi mereka pada Kamis (15 Februari 2024), Timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 146 ke 142 dunia.
Peningkatan posisi ini karena timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,65 poin selama mentas di Piala Asia 2023. Poin surplus timnas Indonesia didapat efek kemenangan 1-0 atas Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Target selanjutnya skuad asuhan Shin Tae-yong adalah menyalip Turkmenistan yang menempati peringkat 141 dunia dengan 1078.25 angka. Ranking FIFA periode Februari 2024 ini mengalami banyak pergeseran posisi. Sebab ada 2 turnamen besar di sepanjang Januari-Februari 2024, yakni Piala Asia 2023 dan Piala Afrika 2023.